Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1122 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter terbaru ini berisikan berbagai hal yang sangat menarik. Diketahui bahwa Emmet, sang robot kuno, masih terus berjuang menghadapi Gorosei Jupiter dan Gorosei Warkuri. Dia tidak bisa membiarkan mereka lewat, karena bajak laut topi jerami harus dipastikan keluar dari Pulau Egghead dengan selamat. Meski pertemuan mereka dengan Emmet terbilang singkat, tapi karena ikatan masa lalu dengan Joy Boy dan karena permainan takdir, maka Emmet berperan besar untuk membuat mereka selamat dari Pulau Egghead. Tidak hanya Warkuri dan Jupiter saja yang harus dia hadapi, tapi Gorosei lain pun datang ke tempat Emmet, sehingga tugas sang robot kuno menjadi sangat menyulitkan. Para Gorosei itu terbukti dengan sangat jelas memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat mengerikan, sehingga melawan mereka sekaligus benar-benar tugas yang sangat sulit dan merepotkan. Namun, seperti yang kita tahu dari 2 chapter lalu, Emmet berencana untuk menggunakan sesuatu yang misterius. Sebelum menggunakan itu, dia sempat mengingat soal perkataan Joy Boy bahwa sesuatu yang misterius tersebut harus dipakai pada waktu yang benar-benar tepat. Dan menurut Emmet, inilah waktu yang tepat yang dulu pernah disampaikan oleh Joy Boy itu. Dalam chapter terbaru ini, akhirnya diketahui sesuatu yang akan digunakan oleh Emmet. Kemampuan misterius yang Emmet pakai sangat mengejutkan dan sangat sulit ditebak. Kemampuan itu adalah serangan haki yang sangat kuat yang disegel oleh Joy Boy pada masa lalu di tubuh sang robot kuno. Haki yang dimaksud di sini sudah pasti adalah Hoshoku Haki, sehingga bisa menghasilkan suatu serangan yang sangat masif. Hal ini pasti di luar perkiraan banyak orang, karena siapa sangka haki bisa disegel di tubuh objek lain untuk dikeluarkan pada kemudian hari. Walau cerita telah berjalan sangat panjang dengan berbagai informasi yang telah kita ketahui, tapi ternyata haki masih menyimpan misteri-misteri yang mengejutkan. Bisa menyegel Hoshoku Haki sebesar itu di tubuh robot kuno menandakan bahwa penguasaan haki Joy Boy benar-benar luar biasa. Joy Boy tidak hanya sekedar pengguna buah iblis Nika yang telah awakening saja, tapi dia juga pengguna haki pada tingkatan yang sangat tinggi. Para pengguna haki terkuat yang sudah pernah kita lihat seperti Shanks, Roger, Garp, dan Luffy masih belum sebanding dengan haki Joy Boy. Kemampuan dan penguasaan haki milik Joy Boy melampaui semua karakter yang pernah kita lihat sebelumnya. Tentu yang kuat dari Joy Boy bukan hanya sekedar Hoshoku Haki saja, tapi Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki miliknya pun dipastikan sangat hebat. Dengan mengetahui bahwa Joy Boy pada masa lalu memiliki haki yang luar biasa, maka itu pun menjadi indikasi bahwa Luffy sebagai Joy Boy pada masa ini masih akan terus berkembang menjadi semakin kuat, termasuk soal kekuatan haki. Si topi jerami itu perlu untuk terus meningkatkan kemampuan hakinya untuk menghadapi musuh-musuh terkuat pada masa depan nanti. Sebab seperti yang pernah Kaido katakan, bahwa haki adalah puncak dari segala kekuatan di dunia ini. Serangan haki yang dilepaskan oleh Emmet terhadap para Gorosei membuat peluang bajak laut topi jerami untuk pergi dengan selamat semakin besar. Diketahui juga bahwa para Gorosei kecuali Saturn telah dikirim kembali secara otomatis ke ruangan mereka di Marijoice. Keempat Gorosei yang muncul di Marijoice itu semuanya telah kembali dalam wujud manusia masing-masing. Ada beberapa kemungkinan mengapa keempat Gorosei itu bisa dikirim kembali ke Marijoice. Pertama, karena efek Hoshoku Haki Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet sangat kuat, sehingga haki tersebut membatalkan teknik summoning dari Gorosei. Perlu kita ingat bahwa kemunculan 4 Gorosei di Pulau Egghead itu karena mereka dipanggil menggunakan teknik sumo. Apabila serangan haki yang kuat mampu membatalkan teknik itu, maka secara otomatis 4 Gorosei tersebut akan kembali ke tempat sebelumnya. Kedua, bisa jadi karena Saturn sebagai pengguna kekuatan teknik summon itu telah tewas di dalam laut, sehingga kemampuan yang dia pakai pun kini menghilang. Jadi, tak heran efek teknik summoning yang dia gunakan untuk memanggil 4 Gorosei lain pun ikut menghilang juga dan membuat mereka langsung pulang ke Marijoice dalam sekejap. Ketiga, Im Sama bisa merasakan apa yang dirasakan juga oleh Gorosei. Para Gorosei itu terkena ledakan Hoshoku Haki Joy Boy dari tubuh sang robot kuno. Saking kuatnya Hoshoku Haki itu, Im Sama langsung merasakan kengerian dalam pertempuran melawan Joy Boy pada masa lalu. Para Gorosei juga sama, mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa ketika terkena ledakan Hoshoku Haki dari sang Joy Boy itu. Im Sama dan Gorosei pun sama-sama paham akan ketakutan itu, dan Im Sama segera mensummon para Gorosei untuk kembali ke Marijoice.
Joyce. Entah apapun alasannya, berhubung 4 Gorosei lain telah dikirim kembali ke Mary Joyce, maka keadaan di Pulau Egghead pun sekarang menjadi lebih aman. Yang kembali ke Mary Joyce hanya 4 Gorosei saja, sedangkan Saturn tidak kembali. Jadi sudah fix bahwa Saturn kini telah tewas. Selain menguntungkan bagi pihak bajak laut topi jerami, ini juga menguntungkan bagi pihak bajak laut Kurohige, karena dengan kematian Saturn, maka bajak laut Kurohige bisa melancarkan rencananya. Seperti yang kita tahu, Devon telah menyentuh tubuh Gorosei Saturn, sehingga sekarang Devon bisa berubah wujud menjadi Gorosei tersebut. Dia bisa menyusup dan berpura-pura menjadi Saturn, kemudian mengambil sesuatu yang berharga di Mary Joyce. Kemampuan Devon yang telah mencapai tahap awakening lebih spesial dari sekedar meniru wujud. Dia juga mampu untuk mengakses ingatan yang dimiliki oleh orang yang wujudnya dia tiru. Maka Devon pun bisa mengakses isi pikiran dari Gorosei Saturn. Hal itu akan sangat menguntungkan bagi bajak laut Kurohige, karena Saturn pasti memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sangat penting terkait dengan rahasia-rahasia pemerintah dunia. Jika ada orang yang curiga bahwa Saturn yang itu palsu, Devon bisa mengatasinya dengan sangat baik, karena dia tahu seluruh ingatan yang dimiliki oleh Saturn. Jika para Gorosei lain atau Im Sama mengajukan pertanyaan kepada Devon yang menyamar menjadi Saturn itu, Devon pun bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Penyamaran Devon akan sangat sempurna, bahkan Gorosei lain dan Im Sama pun tidak akan bisa mengetahuinya. Informasi paling berharga yang Devon dapat dari ingatan Saturn adalah soal senjata kuno Uranus. Saturn tahu bahwa pemerintah dunia memegang senjata kuno Uranus, dan itu bisa dibangkitkan dengan Mother Flame. Saturn juga tahu bahwa selain Vegapunk asli, orang yang bisa menciptakan Mother Flame adalah York, yang merupakan salah satu klon dari sang ilmuwan tersebut. Dengan begitu, bajak laut Kurohige pun akan segera menyusun rencana terkait pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan ini. Berhubung sekarang para Gorosei sudah tidak berada di Pulau Egghead, maka York pun tidak dilindungi oleh siapapun. Dia juga sudah menjadi musuh dari bajak laut topi jerami, karena York telah mengkhianati mereka semua. Posisi York saat ini benar-benar terpojok, tidak ada seorang pun yang akan melindunginya lagi. Di situasi ini, bajak laut Kurohige pun akan mencoba menculik York, karena sebagai klon Vegapunk, York bisa sangat berguna. Jadi, rencana utama Kurohige selanjutnya adalah menculik York agar bisa menciptakan Mother Flame, dan juga mencuri Uranus dari tangan pemerintah dunia. Kalaupun bajak laut Kurohige gagal mencuri Uranus, tapi setidaknya York yang sudah mereka culik bisa dimanfaatkan untuk menciptakan banyak penemuan hebat. Lilith di kubu Luffy dan York di kubu Kurohige, masing-masing dari mereka akan membuat banyak penemuan dan senjata-senjata yang luar biasa. Kini, seluruh kru bajak laut topi jerami telah berhasil berkumpul kembali dengan selamat. Mereka lalu pergi meninggalkan Pulau Egghead. Akhirnya, setelah berbagai kesulitan, tantangan, dan hal-hal mengerikan yang terjadi, mereka semua bisa pergi dari sana. Tentu selain usaha keras mereka sendiri, itu semua pun berkat pertolongan dari berbagai pihak. Ada para klon Vegapunk yang mengorbankan diri, ada bajak laut Giant Warrior yang datang membantu, dan ada juga Emmet sang robot kuno yang telah membantu mereka menghalangi para Gorosei. Berbagai hal itu terangkai dengan sangat epik, sehingga sekarang semuanya telah berakhir. Diketahui juga dalam chapter terbaru ini, siluet dari Joy Boy muncul, dan siluet kali ini diperlihatkan lebih jelas dari sebelumnya. Sang Joy Boy merupakan karakter yang sangat penting. Dia memiliki peran besar pada masa lalu yang berkaitan juga dengan berbagai peristiwa pada masa ini. Berbagai hal tentang Joy Boy secara bertahap pasti akan terus terungkap dalam cerita yang akan datang, sehingga kita bisa mengetahui keseluruhan tentang sosok legenda itu. Masa lalu Joy Boy pasti sangat menarik, terlebih khusus pemandangan soal kerajaan kuno yang luar biasa. Dari peristiwa di Pulau Egghead pun, mereka mendapat pengalaman berharga dan bisa belajar tentang sesuatu yang sangat penting. Di dunia ini, ternyata masih ada orang-orang kuat yang tidak mereka ketahui sebelumnya, seperti para Gorosei yang sangat merepotkan itu. Luffy dan para kru bajak laut topi jerami kini menjadi sadar bahwa mereka masih harus berkembang menjadi lebih kuat lagi, karena suatu saat nanti mereka akan kembali menghadapi 4 Gorosei yang tersisa itu, dan ada juga musuh-musuh lain yang tidak kalah mengerikan dari para Gorosei. Dengan kegagalan Gorosei dan lolosnya bajak laut topi jerami dari pulau masa depan itu, dampak-dampak besar pun pasti akan terjadi. Pihak pemerintah dunia akan sangat sibuk untuk mulai melakukan berbagai pergerakan dalam waktu dekat ini. Bajak laut topi jerami pun akan menjadi salah satu musuh yang paling dianggap berbahaya oleh pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, tujuan dari bajak laut topi jerami setelah meninggalkan Pulau Egghead adalah Pulau Elbaf.
Di sana pasti akan ada berbagai hal menarik, misteri-misteri yang terungkap, dan pertarungan-pertarungan yang seru. Cerita dalam arc Elbaf akan memiliki alur yang lebih kompleks dari arc sebelumnya. Sangat menarik untuk menantikan bagaimana petualangan dari bajak laut topi jerami di negeri para raksasa itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1122. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.